Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia untuk paket B. Pada hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 3 dengan tema warisan budaya Indonesia. Tema ini terdiri dari 2 unit. Yang pertama adalah kuliner makanan khas daerah. Yang kedua alat musik tradisional. Topik pembahasan kita kali ini tentang teks prosedur, di mana unit pertama akan membahas tentang mengidentifikasi tujuan dan ciri teks prosedur. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur. Unit kedua akan membahas tentang struktur teks prosedur, mencermati struktur teks prosedur, dan mencermati penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Membangun pemahaman mengenai teks prosedur yang berisi petunjuk cara pembuatan, cara menggunakan, atau cara penyajian beragam warisan budaya berupa kuliner khas daerah dan alat musik tradisional. Yang kedua, memahami dan dapat menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, menulis teks prosedur dan menyunting teks prosedur. Mengidentifikasi tujuan dan ciri teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks atau naskah yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Teks prosedur digunakan untuk membantu pembaca memahami petunjuk cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan tepat. Ya, dengan bahasa lain, bahwa teks prosedur ini adalah ketika di video, dalam bentuk video misalnya adalah tutorial, ya, tutorial atau cara menggunakan, cara membuat, cara merakit, dan lain sebagainya. Ya, apa yang diidentifikasi dari sebuah teks prosedur? Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Tujuannya apa? Contoh ini ya, ada teks yang pertama. Teks yang pertama ini tujuannya adalah cara membuat gudeg Jogja. Itu teks yang itu tujuan pertama adalah cara membuat gudeg Jogja. Pada teks yang kedua itu cara membuat kue lempeng pisang. Yang ketiga, cara menyajikan makanan khas gudeg Jogja. Ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur yang berisi cara membuat. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan atau menyajikan. Nah, dari 3 teks di atas, itu yang teks 1, 2, dan 3 itu termasuk jenis teks prosedur. Ya. Nah, teks prosedur yang mana? Teks 1 itu adalah teks prosedur yang berisi cara membuat. Teks yang kedua adalah teks prosedur yang masih sama, cara membuat juga. Dan teks yang ketiga itu adalah teks prosedur cara menyajikan. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur dapat ditemukan penggunaan kalimat perintah, saran, atau larangan, kalimat panduan cara membuat atau melakukan kegiatan, dan kalimat yang menunjukkan ukuran. Ini merupakan ciri aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Ya. Jadi, teks prosedur itu terdapat beberapa bahasa, bahasa perintah, bahasa saran, atau bahasa larangan. Nah, setelah itu ada menyimpulkan isi teks prosedur. Apa yang harus disimpulkan? Yang jelas adalah pokok-pokok isi yang ada di dalam teks prosedur. Unit kedua, kita akan masuk pada tema alat musik tradisional. Apa sih alat musik tradisional? Alat musik tradisional itu adalah alat musik yang berasal dari budaya dan daerah tertentu. Beragamnya alat musik tradisional menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa Indonesia perlu dikenalkan alat musik tradisional dalam upaya melestarikan warisan budaya bangsa berupa alat musik tradisional. Nah, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian.
Ya, seperti yang kita tahu di awal, yaitu ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan penutup. Tujuan yaitu berupa pengantar suatu proses atau produk yang akan dicapai. Alat dan bahan yaitu segala perlengkapan yang dibutuhkan pada proses yang akan dicapai. Langkah-langkah yaitu cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai atau urutan yang tidak dapat diubah urutannya. Ya, jadi ketika ada teks prosedur itu sudah berurutan, sehingga urutan itu tidak boleh diubah. Ketika diubah maka hasilnya pun akan berbeda atau hasilnya bisa gagal gitu. Nah, ada beberapa teks prosedur yang diuraikan pada modul ini. Yang pertama adalah cara memainkan alat musik suling gitu. Jadi sudah teks prosedur yang ada di sini merupakan contoh teks prosedur yang berisi cara memainkan alat musik tradisional. Teks prosedur secara umum terdiri dari 4 bagian. Tadi ya yang sudah kita ketahui adalah tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, sedangkan pada teks prosedur yang berisi cara memainkan atau cara menggunakan sesuatu ada 3 bagian, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Karena dia tidak menggunakan alat dan bahan. Ya, ketika dia teks prosedurnya berisi atau tentang cara membuat, maka ada menggunakan alat dan bahan. Ketika cara menggunakan, dia tidak menggunakan alat dan bahan. Gitu ya. Kemudian ada mencermati struktur teks prosedur. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur meliputi tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Nah, itu yang mau dibahas. Yang kedua, menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur. Nah, strukturnya apa? Bermacam-macam ya. Kemudian ada mencermati penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, ciri kebahasan dalam teks prosedur antara lain penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria batas atau ukuran, penggunaan kata keterangan, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan, dan penggunaan kalimat saran atau larangan. Selain itu juga digunakan kata berakhiran i dan akhiran kan pada bagian langkah-langkah. Ya, misalnya penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang ditulis. Dalam teks prosedur, kalimat yang menyatakan perintah untuk melakukan sesuatu bisa berupa pernyataan atau berupa kalimat perintah. Misalnya, Anda perlu memposisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Itu merupakan pernyataan. Kemudian, peganglah angklung dengan tangan kiri. Itu berupa perintah. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan batasan pada kalimat perintah dalam teks prosedur dimaksudkan agar lebih jelas batasannya dan lebih terinci. Jadi, pembaca dapat melakukan seperti apa yang ditulis dalam teks prosedur. Yang keempat, penggunaan kata keterangan, cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan akan memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata-kata kerja atau kata sifat. Kata keterangan yang digunakan dalam teks prosedur meliputi kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan kata keterangan tujuan. Nah, yang kelima, penggunaan kalimat saran atau larangan. Penggunaan kalimat saran atau larangan dalam teks prosedur dimaksudkan untuk memandu pembacanya agar bisa melakukan prosedur yang telah ditulis dengan selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Kalimat saran atau larangan yang digunakan pada teks prosedur ditandai dengan penggunaan kata atau frasa hubung sebaiknya, jangan, tidak, atau kecuali jika. Ya. Kemudian penggunaan akhiran i dan kan pada teks prosedur. Misalnya, akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Misalnya, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Mainkan. Ya, itu berakhiran kata kan. Yang ketujuh, penggunaan kata penghubung dan pelesapan. Pelesapan adalah
mengganti bagian tertentu yang sama dan sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan pelesapan, maka kalimat lebih efektif. Kata penghubung yang digunakan dalam kalimat yang terdapat pelesapan yakni kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Penulis juga kadang menggunakan kata penghubung yang diulang terlalu sering, untuk itu diperlukan pelesapan. Nah, misalnya seperti ini. Contoh kalimatnya, bersihkan seruling dengan lap basah pada setiap bagian seruling dan keringkan. Setelah seruling kering, ulangi dengan lap kering agar seruling benar-benar bersih dan terlihat mengkilat. Jika dilakukan pelesapan, menjadi kalimat bersihkan seruling dengan lap basah pada setiap bagian seruling dan keringkan kemudian, sehingga tadi objek yang di atas, ya, objek si seruling ini diganti dengan kata kemudian. Kemudian ulangi dengan lap kering agar seruling benar-benar bersih dan terlihat mengkilat. Ya, itu merupakan hal-hal yang dilakukan ketika mengidentifikasi. Ya, teman-teman, terima kasih banyak atas pertemuan kali ini. Silakan komen di bawah untuk menyatakan diri teman-teman hadir. Kemudian silakan tulis komentar di bawah untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Selamat belajar dan kita akan ketemu di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.